Kalau zaman dulu isunya tuh, ini isunya Pak Ki, masih banyak yang naksir Bu Inti Pak waktu itu. Meskipun sudah Assalamualaikum pemirsa, ini kita akan menuju ke rumah salah satu dosen yang sudah pensiun. Beliau adalah dosen yang memiliki karisma luar biasa. Dia dulu menjadi dosen di administrasi negara. Siapa dia? Ikuti saya. sampai di rumahnya Bu Inti Pak. Assalamualaikum. Nah, terima kasih Pak. Mau batin. Langsung saya video ya. Langsung saya video. Bu, Iya bisa. sudah ya. Maaf. Alhamdulillah kita sudah di rumah Bu Inti dan Pak Ki. Nah, Bu Inti ini adalah dosen administrasi negara, sekarang menjadi administrasi publik. Pak Ki ini adalah dosen di jurusan hubungan internasional. Kalau Bu Inti ini menjadi dosen tahun pinten Bu? Waduh, saya mulai jadi dosen diangkat itu masih capek ya. Itu tahun 80. Tahun 80. Iya. Terus diangkatnya SK-nya datang itu tahun 81. Tahun 81. Nah, Wah, lama berarti sudah oh ya sudah 80, 90, waktu pensiun. 30 lebih ya Bu ya? Oh iya, 36,5 tahun itu tahun 18 saya pensiun. Itu masa kerjanya 36,5 tahun. Kalau Pak Ki sebelumnya Saya Januari 1979. 79. Ya, masuk. Saya umur 4 tahun. Sekarang kan kita membicarakan hal yang bukan akademik Pak. Iya. Dulu ketemunya dengan berdua ini dari mana? Nah, Agak Banyak dekat suaranya. mau ngelamar juga, iya. Padahal jenengan Ada sudah jadi mau dosen ngelamar ya? ya, mau ngelamar. Oh, waktu jenengan kuliah Pak Ki belum masuk ya? Oh belum. Belum masuk jadi dosen? Iya, belum. Saya Makanya nggak kenal ya? Saya lulus 78 saya pulang. Datang 79. Oh. 78 akhir. Jadi Salipan. bahasa sekarang jenengan dikadali Pak Ki ya. Diupit-upit ya. Oh, jadi setelah selesai semuanya ngurus, itu saya sudah tes, ya tinggal nunggu pengumuman. Iya. Saya pulang ke Magelang. Tuh. Pulang ke Magelang berapa hari kemudian pembantu di rumah tuh ngomong sama saya, "Bu, Mbak, kok itu ada temannya?" katanya. Teman, saya kok lama nggak ada teman ya di Magelang. Iya. Saya lihat Pak Gianto muncul gitu. Nyusul Pak. Nah, ceritanya gitu. Berarti jenengan nyari datanya, alamatnya dulu Oh Pak ya. iya, saya itu Sak foto-fotonya ya. ini loh di Sak Edi. foto-fotonya guys. Di Edi waktu itu kan saya menghadap mau ke dekan. Iya, iya. Itu kan bawa Dekannya siapa dulu? Pak Sanjaya. Oh Pak Sanjaya. Iya. Saya bawa satu map gitu kan. Terus dia bilang, lihat boleh. Saya tak kasihkan waktu Tulis langsung. itu. Terus dilihat-lihat Tulis kan loh. langsung. Loh, itu aku nggak ngerti. Mungkin ada alamat rumah Iya gitu kan. pasti. CV kan mesti. Iya. Loh, aku bilang, loh, kok kesini? Gitu Iya, kan, iya. saya kan gitu. Oh iya, saya mau ke Banjarnegara. Oh, ya udah silakan masuk. Nah, saya kan repot ya, ngomong sama orang tua saya, bapak, Iya. bapak ibu di situ. Oh nggak ada teman-teman ini mesti ditanya kan, ini Sopo dari itu? mana sopo? Gitu. Mencurigakan. Saya gini, Pak ada teman itu baru kenal juga, itu dosen baru di sana. Nah kebetulan rumahnya Banjarnegara. Oh ya wes bapak senemoni katanya. Itu Sobat Unet, romantisme beliau berdua kita sudah dengar sendiri ya, true life kehidupan beliau berdua. Sekarang kita akan ngulik yang lain, tapi jangan lupa lo ya, subscribe lo ya, komen dan like. Kalau zaman dulu isunya tuh, ini isunya Pak Ki, masih banyak yang naksir Bu Inti Pak waktu
waktu itu. Meskipun sudah berkeluarga kan. Mahasiswa itu katanya ada yang begitu. Saya Iya, ada betul. cerita. Betul. Katanya ya bukan naksir ya, mungkin apalah. pokoknya penasaran gitu ya. Jadi ada yang menghadang di tengah jalan katanya mau saya cium gitu ya. Katanya begitu. Katanya ada yang begitu. Oh tahu saya, isunya macam-macam sudah zaman dulu loh ya. Yang cerita itu alumni. Oh iya benar. Jadi ada yang dihadang di tengah jalan, pokoknya Bu Inti mau saya cium gitu. Pokoknya gitulah, kalau ngasih nilai jelek katanya begitu. Itu ceritanya gimana sih, Bu? Dulu itu kan ya memang gimana ya, jadi dosen baru. Terus yang saya ajar itu paling jauh itu hanya 4 tahun ya. Jadi hampir sama gitu. Ya saya dosen baru ya aduh ya kerepotan ya. Jenengan mau lulus mungkin ada mahasiswa barunya yang di situ ya. Iya. Terus sebelumnya saya sudah asistennya Pak Umaidi tentang PayPal ya. Pak Hum apa Umaidi Radi? Umaidi Radi. Nanti kita akan wawancara ke sana juga. Nah, kemudian sudah pas saya itu keluar, waktu itu saya ngajar administrasi kantor ya dan perbekalan. Asistennya Pak Satar kan. Ya, maklum. Saya keluar, terus ada mahasiswa tahun 7 berapa lah, pokoknya mungkin ya deket dengan saya ya. Sing ora lulus ya? Belum lulus itu. Lulusnya lama ya? Tinggi besar, rambutnya keriting ya. Medeni pisan, gede, jelas gede lah. Namanya masih ingat, Bu? Tahu, namanya Taufik. Taufik namanya. Ada masih. Ya. Masih. Terus dia itu ngadangi saya. Di hadapan saya bilang, awas loh, saya harus dapat B gitu, administrasi kantor. Loh, saya gitu. Loh, ya kan kok tadi nggak kuliah? Ya tapi pokoknya saya harus dapat B. Kalau nggak dapat B, tak cium kamu. Waduh, aku dublan. Wes seneng itu ada naik as. Cepet-cepet. Terus teman-temannya yang gerombolan itu ketawa semua. Ya Allah, jadi itu. Karena memang selisihnya sedikit ya. Dan mungkin dia mahasiswa angkatan lama ya. Dulu kan 6 tahun 7 tahun biasa, Bu ya. Biasa. Dulu 6 tahun 7 tahun lulus itu biasa. 8 tahun juga ada ya? Oh ada. Saya aja 6 tahun itu. Oh, ya lulusnya 6 tahun. Berarti ada yang 10 tahun ya, Bu ya? Ya mungkin ditinggal pergi itu. 8 tahun itu biasa, guys. Sekarang aja 7 tahun udah harus CO itu. Kan dulu harus ada sarjana muda. Oh iya. Oh iya, sarjana muda ya? Iya, saya BA gitu dulu. Bu, selain yang mau dicium itu, apalagi Bu kesan yang lain, Bu, yang diceritakan ini? Ini. Agak di close. Waktu itu angkatan 80 mungkin, jadi pas saya ya diterima gitu. Saya juga ngajarnya itu semester 1 ya. Itu banyak sekali ya, mungkin ngentengno ya podo nome ya. Iya. Wah, rombongan itu waduh. Kalau sekarang aja mesti rame itu orang-orang. Anak-anak itu dahulu. Waktu itu ada yang namanya Pak Agung Pramono. Agung Pramono. Ya. Kan dosen UNED juga. Lah iya, dosen UNED gitu. Terus. Waktu itu memang dia pinter. Anak itu pinter memang pinter. Jadi kadang-kadang terus Agung Pramono, putranya Pak Tukijan itu juga. Kalau Pak Pranoto itu di bawahnya. Di bawahnya. Nah, terus kalau diajar itu ya mesti ngobrol di kan waktu itu semester 1 banyak loh. 4 jurusan itu jadi 1. Iya digabung ya. Mata kuliah dasar digabung ya di aula ya. Gitu. Masa kuliah ya fakultas ya itu ya. Jadi itu gabung banyak wis alah cek angele aku gitu. Susah gitu saya tuh. Mengendalikan masa yang banyak susah. Pertama itu tak lihat, loh kok semua ngeliat aku ya mata ya. Oh iya bener ya aku lagi ngajar gitu. Itu pertama kali ngajar ya. Waduh gitu. Nah, Agung itu tak kasih pertanyaan bisa jawab juga. Wes. Nah, sering tau ketemu sama Agung ini. Ya, pertama dia yo si jaim gitu. Waduh ini gimana ini. Wes ya enggak apa-apa, wes terus saja.
lama-lama anak itu deket sama saya Iya, gitu loh. iya, iya. Memang anak itu pinter, itu kesan saya dulu itu sama Dek Agung. Hmm. Ya banyak lah macam-macam ya nakal-nakal itu, tapi ya wis jarno wis kene. Wis ati ki sakjane itu berdiri di depan kelas itu ya tatip ya Yeah. arek yo gede-gede pisan. Iya, zaman dulu karena masih awal ya, awal ngajar ya. Iya. Jadi kalau saya besok mau kuliah itu ndonga dermimil gitu. Juga kalau ditanya-tanya mahasiswa itu kan ya masih Jadi kudu sinau soalnya. nemen wis sinaune wis. Dan dulu informasinya kan nggak semudah sekarang ya, dari internet bisa. Kalau dulu harus beli buku, Oh iya bener, beli buku. ke perpus. Nyatet bikin singkatan, nanti ngerpek-ngerpek sedikit. Kalau sekarang kan ada dulu ya wis Iya. anu. Perkembangannya dulu slide belum ada ya. Belum, OHP itu belum ada ya. belum ada. Coba Soro enggak? Jadi saya Iya. ngerpek. Dosen zaman dulu itu OHP aja belum ada. Tapi ya terus dari Kayak kapur. jadi apa jenenge nyatet singkatan Iya, itu. iya. Kadang itu malah lali bisa Harus runtut soalnya ya zaman dulu ya. Ya ampun, tapi ya terus kita harus baca memang ya. Iya, Itu iya. yang mendorong kita baca bolak-balik sampai pokoknya ngerti lah istilah gitu. Lah piye engko nek ditakoni moro ndomblong lah ya sisin lho ya. Nek kaya mahasiswa ya. Saiki semuanya informasi bisa Wah, didapat kalau ya. sekarang pakai apa itu dulu? Apa OHP? Apa jenenge? Slide. Slide tuh, Iya. enak banget tuh. Ya kan slide terus kasih kan OHP Bu. Heeh. Yang di on off gitu kan yang bisa nyala. Itu kalau Terus kita pakai komputer itu apa jenenge? viewer pakai slide PPT PowerPoint. PowerPoint itu wes enak nih Dulu HP kan kalau kelamaan ceket dulu plastiknya, lebar itu plastiknya. Isik nulis. Oh, isik nulis. Isik nulis itu. Iya, isik Dan nulis. waktu itu kan kalau diketik kan masih mahal tuh. Iya, di fotokopi itu masih mahal. Dulu di fotokopi itu per lembarnya 1.500 zaman dulu loh ya, Iya. sama sekarang. Kalau nulis pakai spidol itu spidolnya yang mahal. Wes loro. Dapat subsidi kampus ya siji loro gitu ya. Masalah, pokoknya perjuangan tenan ya dosen zaman dulu. Wes kuliah nek diedi sik kuliah sik enak. Ya. Kuliah itu saya enggak ada fotokopi loh ya opo jas. Iya, jangan dulu ya. Oh, Skripsi ngetik gitu ya. ngetik. Pakai browser itu ya, drag gitu ya, ting gitu ya. Wah, Dadi nggo nek dihapus nganggo sing merah itu. ya itu sorong. Tumpuk toh pakai apa karbon. Karbon 3. Masalah. Wah, 4 kalau revisi ngulang semua lagi. Wis mangkane mumet. Itu yang bikin skripsi jadi lama ya. Ya. Bukan lama di bimbingan tapi lama di proses pengerjaan karena ngetik gitu. Bimbingane barang ini nek saya itu kayak Pak Saka. Nah, sekarang bimbingan. Hmm. Zaman sekarang kan dosen itu sering di WA mahasiswa. Pak, saya sudah di kampus, Bapak ke kampus jam berapa gitu ya. Saya sudah menunggu 2 jam. Kan kadang-kadang ya agak kurang ajar juga mahasiswa sekarang gitu ya. Tapi itu gaya hidup sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu gimana, Bu? Jadi kalau pas saya sekarang ada di Jember ya. Ya. Karena mungkin saya stay di Jember terus gitu ya. Nah, saya bilang sama pembimbing, Pak, saya nanti bulan depan ini kira-kira tanggal berapa, Pak? Gitu. Coba setengah mati enggak? Iya, kalau dosennya itu iling terus. Ya dosennya itu gak iling ya apa? Oh, kalau Gak ingat. waktu itu dengan menjadi mahasiswa, yang janjian dengan dosen itu via telepon ya? Enggak, pas ada di Jember itu Oh, pas ada di saya, Jember. tanggal ini ya Pak, tanggal berapa Bapak? Oh iya wes nanti tanggal 20 misalnya. Ya pulang ya. Pulang. Pulang ke Magelang, ketik, balik sini. Malang, saya stay di Malang. Oh, stay di Malang terus ketemu. Terus saya tanggal 20 ke sini. Loh, aku lungoin sesuk ae ngono. Aduh. Akhirnya nginep di mana ya? Iya, teman-teman. Gitu tempat. Terus nggak kos ya, semester tua gitu nggak kos ya, jarang yang kos ya. Enggak ada. Karena mesti mending tulak ya, sehari 2 hari Nganggur tulak. nggak gitu. enak kan? Gitu ya. Pemirsa itu loh susahnya menjadi mahasiswa zaman dulu itu kalau bimbingan itu harus ketemu dosennya ngomong baik-baik, harus sopan Bu ya. Harus sopan, nanti janjian bulan keberapa, tanggal berapa itu pun masih meleset. Kalau sekarang masih gampang, ya telepon, ya WA.
tugas di email ya. Tugas di email. Jangan. Lah dulu itu ya dosen itu memang baik ya. Hmm. Kalau di luar gitu candaan, bercanda gitu-gitu ya. Tapi kalau sudah masalah akademik, masalah kuliah atau masalah ujian atau apa, Ya, kenceng ya. Kenceng. Mbok saya itu gini malah digodoni dosen ya. Nopo lapo kan kesusu mulai misalnya. Nang kos-kosan juga nopo. Sini aja ngobrol misalnya. Tapi kalau sudah skripsi bimbingan. wes orang nunggu-nunggu. Kamu ini salah. Ya apa sih kamu itu? Waduh. Ada yang gebrak-gebrak meja, Bu. Zaman jenengan dulu, di eranya zaman dulu. Oh, iya itu ceritanya macam-macam ya, tergantung masing-masing yang Itu ya. apa sih? Apa sih? Ada kan ya sopan santun. Kalau Pak Ki sabar ya. Pak Ki sabar ya, bimbingan nggak pernah marah-marah ya. Loh, tapi dia bimbingan UGM setengah mati. Oh, dia iya. lebih konyol. Bu, datang dulu. Datang dulu. Masuk. Kok ketoprak itu masalah. Surprise. Ya Allah. Ya ampun. Malah dikasih ini maknul ini. Mau di sini. Maknul ini ya ampun. Ini iklannya ya. Maknul ini ya. Pas menunya ketoprak. Iklan sebentar ya. Saya ngasih surprise Bu Inti. Ketoprak dan es troya. Oh, es troya. Strawberry Yakult, Bu. Oh. Wah. Sip. Kalau nggak gini kan nggak ngasih surprise, kan penghargaan pada senior. Ya. Dulu ada nggak yang menganggap Bu Inti itu keren? Saya nggak ngerti loh ya. Saya nggak ngerti. Memang ada ya, Bu ya? Loh, saya pengalaman pernah ya. Nah, ini yang sebetulnya berkaitan dengan perilaku. Mahasiswa macam-macam. Ada yang kayak keminter, tapi ini namanya saya nggak saya sebutkan. Jadi ada yang sikapnya itu jelas mengentengkan itu ada. Nampak ya. Nampak. Kalau masuk juga terlambat lama. Waduh. Ini kalau saya harus marah-marah terus percuma. Biar aja dia masuk gitu. Terus kalau saya pas ngajar itu kebetulan kan jumlahnya sedikit, jadi saya ngerti banget. Saya ngajar dia mungkin main sendiri atau ngobrol ngajak temannya nanti kalau ngerusui lah. Dan itu sampai akhirnya waktu ujian itu tugas. Nah kan biasa administrasi yang jaga nyetor semua. Akhirnya sudah semua. Ini kok di masih ada Bu 1, 2 gitu. Oh ya wis aku tak nunggu juga di situ. Taunya ya si anak itu pekerjaannya itu dilempet-lempet kumel ya. Terus 2 soal yang digarap cuma 1. Padahal waktunya itu seminggu sebelumnya. Ya sudah. Setelah saya lihat, wis gak koyo wong gak niat itu ngerjakannya. Wah ini kok jadi saya ya gitu. nyoba. Ya udah saya kasih 40 itu E ya. 40 E. Udah saya nggak mikir. Terus kemudian berikutnya sampai akhirnya kembali lagi mata kuliah itu. Mulai. Saya lihat, loh, oh iya ini anak dulu ini yang gitu. Sama juga perilakunya. Oh belum, waktu itu kuliah pertama ya perdana semester. Setelah mau pulang saya bilang, kamu ikut saya ke kantor. Itu saya. Udah itu di kantor, di ruangan saya ngomong, kamu ngerti nggak kenapa kamu itu 40? Kamu tuh bener-bener nyepelein. Dia bilang, aduh Bu, maaf sekali saya bukan begitu. Oh sudah, enggak usah kamu itu nyangkal. Saya paling ngerti dan kamu memang pekerjaannya bukan bagus. Pekerjaannya juga nyepelek gitu. Emang saya mau kasih cuma 60 dengan pendidikan seperti kamu seperti itu.
Dia akhirnya ini saya kasih tahu ya, kalau kamu tidak mau percuma tak kasih tetap Berubah akhirnya ya. berubah drastis. Itulah saya mendidik seperti itu. Jadi kalau dia baik ya saya baik, maksudnya dengan prestasinya dan sebagainya saya juga menghargai. Dan kok yang dilala atau bareng skripsi itu kok ya saya pembimbing. Mau nggak mau ya Bu ya, namanya anak didik ya Bu. Oh iya, Sak meler-melernya yang tetap kudu. Oh Ya iya, ampun, ya kan itu misi kita ya, misi kita sebagai pengajar ya memang iya, mau nggak mau ya. Jadi itu yang Tak saya peduli marah gitu ya. tetap lah sopan santun itu tetap, jangan kuat terus nakal itu ya. Meskipun ya tidak terus Yang paling berkesan terakhir, tadi saya nanya Pak Kim juga, yang berkesan selama bekerja di UNED itu apa? Paling berkesan ya. Iya. Saya menganggap UNED khususnya fisik ya, fisik itu sudah seperti keluarga ya. Keluarga ya. Dengan teman dosen, akrab, Alumni. dengan alumni, mahasiswa. Jadi saya enjoy banget gitu loh. Iya. Saya merasa kerja nggak punya musuh ya. Kalau kita merasa seperti di rumah sendiri nganggap keluarga itu, meskipun ada yang goda atau yang ini mangkel ya dianggap biasa, cepat hilang gitu loh. Namanya saudara gitu. Dengan administrasi, dengan pekerja yang apa Cleaning nyapu-nyapu, service, sapu, Pak Tori itu, ya. itu sudah tidak ada bedanya saya di situ gitu loh. Sewenang jadi tiba di situ ketemu yang kita nyapu Bu Inti, oh iya wes nyapu sing bersih lo, awas ya gitu biasa Pak. Menerima kami, saya sama anak saya ini. Untuk fisik lah apapun, nah, saya usahakan pasti. Nanti ya. silaturahmi jalan terus Bu, tetap Yeah, sehat. yeah. Semoga corona yang begini-begini cepat berlalu dan kita semua tetap sehat. Amin, amin, Terima kasih Pak amin. Gi, terima kasih Bu Inti. Terima Nanti kita kasih, ketemu sama-sama. dan monggo dinikmati. Wah, iya iki kok terus Makmurnya. aku Sampun. iki. Aduh. Terima kasih Bu Gi. Makasih, Matur makasih. nuwun, Mas. Pak Gi.